Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kurniawan Family. Jadi guys, saat ini saya mau infokan tentang surat edaran gubernur yang di launching oleh BKAD pertanggal 22 Maret 2022 yang lalu, yaitu ini terkait dengan penerbitan surat penyediaan dana atau SPD oleh PPKD selaku pejabat atau bendahara umum daerah. Nah, di surat edaran ini guys ada 4 poin. Saya ulangi, ada 4 poin yang nanti masing-masing poin itu ada hal-hal yang mesti menjadi perhatian kita semua di masing-masing SKPD. Untuk poin pertama itu disebutkan bahwa berdasarkan PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, disebutkan SPD adalah dokumen yang sebagai bukti atau pernyataan untuk ketersediaan tersedia dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan bayaran SPP atas pelaksanaan APBD. Nah, ini jelas ya guys, ini sifatnya juga masih normatif. Artinya ini kami hanya mengutip saja ketentuan yang tertuang di dalam PP nomor 12 tahun 2019. Nah, di poin kedua ini juga masih normatif. Di sini disebutkan di poin 2 tersebut bahwa PPKD itu menerbitkan SPD itu dengan pertimbangan yang pertama adalah anggaran kas pemerintah daerah. Nah, ini masih ada kaitan atau hubungan dengan di poin B-nya, yaitu terkait dengan ketersediaan dana di kas umum daerah. Artinya bahwa kami nanti akan menerbitkan SPD manakala memang itu tersedia dananya di kas Pemda maupun di kas umum pemerintah daerah. Nah, ini juga sangat tergantung nanti di poin C-nya, di poin 2 itu, bahwa penerbitan SPD tadi itu mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPSKPD atau biasa kita sebut dengan anggaran kas. Artinya jelas ya guys, di poin 2 ini bahwa SPD itu diterbitkan berdasarkan kondisi angkas yang diinput oleh masing-masing SKPD. Itu di poin 2. Di poin 3 ini juga masih normatif. Di sini disebutkan bahwa PPKD selaku BUD, sebentar ya guys, ini lagi di ruang tunggu bandara menuju pulang ke Pontianak. Jadi kita buat konten ini di sela-sela menunggu kepulangan dari Jakarta ke Pontianak. Oke, saya lanjutkan. Di poin 3 disebutkan bahwa PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut. A. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas. Nah, ini artinya ketika di dalam kas umum daerah itu yang sudah diperkirakan dananya masuk sekian pada periode tertentu ternyata tidak tercapai. Nah, ini yang nanti bisa menjadi pertimbangan kami dalam perubahan dalam penerbitan SPD. Yang di poin B masih di angka 3, di situ disebutkan perubahan jadwal pelaksanaan subkegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Nah, ini terkait dengan hal darurat dan mendesak sudah pernah saya bahas di vlog sebelumnya. Silahkan kalian lihat kembali video saya di ketentuan terkait dengan hal mendesak dan darurat tersebut. Artinya ketentuan terkait dengan darurat dan mendesak itulah nanti yang bisa menjadi dasar pertimbangan dalam kami melakukan perubahan SPD. Yang terakhir di poin C yang di angka 3, perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya. Jadi jelas ya, ketika kami melakukan perubahan SPD, maka itu akan menjadi dasar
bagi SKPD dalam melakukan permintaan untuk pembayaran pengajuan berikutnya. Nah, itu 3 poin yang sudah saya sebutkan di awal itu sifatnya masih normatif, artinya mengutip saja dari ketentuan baik di PP 12 2019 kemudian Permendagri 77. Nah, yang agak urgen atau signifikan yaitu adalah di poin 4. Artinya di sini kami sebutkan bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas 1 sampai dengan 3 tadi, dimintakan perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut. A. SPD Triwulan 1 diterbitkan setelah SKPD menerima DPA yang sudah ditandatangani oleh PPKD. Nah, ini saya pikir semuanya sudah terima ya. Artinya kemarin ketika kita mengesahkan DPA di bulan Januari, maka atas dasar DPA yang sudah ditandai oleh PPKD, kemudian sudah kami kembalikan kepada masing-masing SKPD, maka otomatis di SKPD Bapak Ibu sekalian sudah menerima SPD untuk triwulan 1. Nah, ini mulai menjadi perhatian di poin B, di poin 4 poin B ini, yaitu bahwa disebutkan SPD triwulan berikutnya akan diterbitkan apabila 1. Realisasi penyerapan belanja sudah mencapai minimal 75% setiap triwulan berdasarkan anggaran kas masing-masing SKPD. Nah, artinya begini, kami nanti akan melihat, mengevaluasi Bapak Ibu sekalian, realisasi belanja pada masing-masing SKPD berdasarkan kondisi anggaran kas yang sudah ditetapkan oleh masing-masing SKPD. Artinya ketika misalnya di suatu SKPD dengan total pagunya itu katakanlah 10 miliar, kemudian pada triwulan 1 disetting sebesar 5 miliar, maka baru akan kami terbitkan SPD triwulan 2-nya ketika pertanggungjawaban atau realisasi serapan belanja di triwulan 1 tadi itu sudah sebesar minimal 75% dari 5 miliar tersebut. Nah, sehingga ini agar menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian di masing-masing SKPD bahwa ketika realisasi serapan belanja tersebut tidak terpenuhi, maka dengan sangat terpaksa kami akan menahun dulu penerbitan SPD triwulan 2 di SKPD yang bersangkutan. Yang di poin kedua, nah sebentar ya, ini kita Selamat pagi, pause dulu, ada pengumuman lagi. Pesawat Lion Air dengan nomor Panggilan penerbangan 367 Bengkulu. Bengkulu, kita di Pontianak. Masih belum ya guys, Silakan naik ke pesawat udara jadi masih bisa melanjutkan vlog melalui ini. pintu D2. Terima kasih. Your Nah, attention sekarang kita please. lagi di ruang tunggu D2 Lion. Please board the aircraft through gate D2. Thank you. Oke, saya lanjutkan. Tadi di poin 1 ya, bahwa SPD triwulan 2 itu akan akan kami terbitkan manakala serapan belanja di masing-masing OPD itu sudah mencapai minimal sebesar 75% dari target anggaran kas yang Bapak Ibu tetapkan di masing-masing SKPD atau OPD. Yang kedua, disebutkan bahwa SKPD atau unit SKPD, jadi kami akan menerbitkan SPD triwulan berikutnya ketika SKPD atau unit SKPD telah menyampaikan SPJ fungsional penerimaan dan pengeluaran secara lengkap dan benar. Nah, ini biasa kita kenal dengan istilah SPJ fungsional yang telah divalidasi secara sistem oleh bidang akuntansi dan pelaporan. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama adalah kami lihat dari kondisi serapan belanja. Kemudian yang kedua adalah SPD akan kami terbitkan manakala Bapak Ibu di masing-masing SKPD OPD itu telah melakukan atau menyampaikan SPJ fungsional di periode berikutnya secara baik dan benar atau sudah divalidasi oleh bidang akuntansi dan pelaporan. Jadi tadi dua syarat tadi itu yang sebagai dasar terhadap
penerbitan SPD di triwulan periode berikutnya. Nah, syarat yang ketiga untuk penerbitan SPD periode berikutnya adalah bahwa SKPD atau unit SKPD telah menyampaikan laporan daftar barang milik daerah. Saya ulangi, SKPD atau unit SKPD telah menyampaikan laporan daftar barang milik daerah. Nah, ini terdiri dari laporan pengadaan, laporan pengalihan status, laporan pemindah tanganan, penghapusan dan barang persediaan secara lengkap dan benar dan telah divalidasi secara sistem oleh bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset. Ya, jadi itu 3 hal yang menjadi syarat bagi SKPD atau Bapak Ibu di OPD untuk kami menerbitkan SPD periode triwulan 2 atau periode berikutnya setelah yang kami terbitkan di triwulan 1 kemarin. Yang tadi pertama syaratnya adalah serapan belanja sudah mencapai minimal 75% dari target anggaran kas yang sudah Bapak Ibu susun. Yang kedua, telah menyampaikan laporan SPJ fungsional penerimaan maupun belanja dan sudah divalidasi oleh bidang akuntansi pelaporan. Yang ketiga, SKPD juga sudah menyampaikan laporan daftar barang milik daerah pengelolaan BMD dan sudah divalidasi secara sistem juga oleh bidang perencanaan, penatausahaan dan penguatan aset pada BKAD Provinsi Kalbar. Nah, jadi 3 hal ini ya Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu ingin mencairkan belanja-belanja atau pengeluaran-pengeluaran atau kegiatan di triwulan berikutnya harus terlebih dahulu menyampaikan 3 persyaratan yang tadi saya sampaikan. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, 3 persyaratan yang tertuang di dalam surat edaran gubernur tadi itu kami kecualikan untuk pengajuan SPD belanja wajib mengikat dan mandatori. Nah, ini misalnya SPD gaji, SPD operasional kepala daerah, SPD untuk pembiayaan untuk listrik, ledeng, telepon air. Nah, itu kami kecualikan. Termasuk juga SPD untuk belanja mandatori DAK, DID, DPH itu silahkan. Itu kami kecualikan terhadap ketentuan 3 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi perlu diingat dari 3 poin dan pengecualian yang tadi saya sampaikan atau yang tertuang di dalam surat edaran yang sudah kami edarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini termasuk akan kami tahan untuk pengajuan TPP oleh masing-masing SKPD manakala belum memenuhi 3 kewajiban untuk pencairan SPD yang tertuang di surat edaran gubernur tersebut. Jadi tadi saya ulangi, yang pertama terkait dengan serapan belanja yang minimal 75% dari target anggaran kas yang sudah ditetapkan di BPA masing-masing OPD. Yang kedua terkait dengan pelaporan atau penyampaian SPJ fungsional penerimaan dan pengeluaran yang telah divalidasi atau diverifikasi secara sistem oleh bidang akuntansi dan pelaporan BKAD Provinsi Kalbar. Yang ketiga yaitu terkait dengan pelaporan daftar barang milik daerah yang juga telah divalidasi secara sistem oleh bidang perencanaan, penatausahaan dan penguatan aset. Nah, ketika ini sebentar ya guys. Memang butuh perjuangan untuk membuat konten di ruang tunggu ini, tapi nggak apa-apa, yang penting informasi yang tersampaikan guys. Nah, saya ulangi, jadi terhadap 3 persyaratan tadi itu maka SPD Bapak Ibu sekalian akan kami tunda dulu setelah Bapak Ibu menyampaikan 3 syarat yang saya sebutkan tadi, termasuk juga SPD untuk TPP. Nah, jadi tolong ini menjadi perhatian kita semua karena ini juga sebagai tindak lanjut kami atas regulasi dari pemerintah pusat, di mana
Kalau dulu kita di Pemda itu mempunyai kewajiban menyampaikan pelaporan transaksi belanja kepada Kementerian Keuangan itu setiap bulan. Ini sekarang kita diwajibkan melaporkan periode 2 minggu sekali. Nah, oleh karena itu, daripada nanti DAU kita ditunda karena terlambat dalam menyampaikan pelaporan serapan belanja yang per 2 minggu tadi itu, maka mari sama-sama kita tertibkan, mari sama-sama kita perbaiki serapan belanja di masing-masing SKPD kita atau di OPD Bapak Ibu sekalian. Dengan cara tadi itu, segera proaktif untuk melakukan pencapaian serapan belanja, proaktif juga Bapak Ibu untuk berkoordinasi kepada bidang akuntansi dan pelaporan BKD Provinsi Kalbar dalam rangka laporan SPJ fungsional, dan kemudian juga proaktif juga Bapak dan Ibu untuk berkoordinasi dengan bidang pemanfaatan saya ulangi, bidang perencanaan, penatasan dan pemanfaatan aset terkait dengan laporan daftar barang milik daerah. Jadi ini semua kami lakukan, surat edaran ini kami bikin itu tadi tuh dalam rangka kita menindaklanjuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat terkait dengan laporan serapan belanja yang dulu setiap bulan kita laporkan, sekarang tiap 2 minggu sekali. Dan ketika itu terlambat, maka sanksinya adalah penundaan DAU. Oleh karena itulah kami sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki kembali manajemen untuk serapan atau pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD, sehingga untuk APBD Pemprov Kalbar dapat serapan belanja dapat berjalan dengan tepat waktu, bahkan serapan belanjanya baik, sehingga laporan kita ke Kementerian Keuangan pun bagus, dan tentunya yang paling utama adalah TPP Bapak dan Ibu sekalian juga tidak akan tertunda. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tolong ini menjadi perhatian kita semua, kita bersama. Surat edaran yang sudah kami buat itu agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Dah.